Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Baik, di kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Bung Arang Jeremy Jonathan Putar, NIM 2023-11986, mengambil mata kuliah Manajemen Teknik kelas A. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang controlling, di mana kasusnya ini pada perusahaan PT Kawasaki. Next. Baiklah semuanya, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tuh mulai dari planning itu menentukan tujuan dan strategi, organizing, membagi tugas dan sumber daya, actuating, menggerakkan orang agar rencana dapat terlaksana, dan yang pada pertemuan kali ini kita bakal membahas yang namanya controlling. Di mana controlling ini merupakan suatu proses pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan organisasi guna memastikan bahwa pelaksana kerja berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan. Fungsi ini juga mencakup tindakan korektif untuk memperbaiki penyimpangan sehingga tujuan dari suatu perusahaan pada PT Kawasaki ini dapat tercapai secara optimal. Adapun tujuan-tujuan dari penggunaan controlling pada PWAC ini yaitu controlling bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan organisasi pada suatu perusahaan berjalan sesuai dengan rencana kita dan standar yang telah ditentukan dalam suatu perusahaan. Melalui proses controlling ini, manajer melakukan pengawasan, evaluasi, serta tindakan korektif agar hasil kerja tetap sejalan dengan tujuan dari perusahaan. Di mana adapun tujuan utama dari controlling ini ialah mendeteksi serta memperbaiki penyimpangan dari rencana. Kedua, menjamin efektivitas, efisiensi, dan kualitas hasil kerja. Selanjutnya, meningkatkan pengendalian terhadap sumber daya perusahaan. Itulah tujuan utama yang saya ambil dari jurnal berisi 3 poin yang intinya itu fungsi dari controlling ini bertujuan untuk meningkatkan dari efisiensi dan juga perilaku setiap teknisinya agar apa? Agar hasil quality control pada suatu mesin maupun produksi dari PT Kawasaki ini dapat sesuai dengan yang perusahaan inginkan. Adapun tantangan dalam pengimplementasian controlling pada PT Kawasaki. Pertama, kita baca dulu dari prolognya yaitu meskipun PT Kawasaki telah memiliki sistem pengendalian yang baik, tantangan terbesar terletak pada konsistensi pelaksanaan di lapangan. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala seringkali menemukan adanya variasi hasil antar divisi. Oleh karena itu, perusahaan terus meningkatkan sistem quality control dan melakukan continuous improvement agar seluruh proses produksi tetap efisien, efektif, dan sesuai dengan standar global yang telah ditentukan pada suatu perusahaan. Nah, di sini saya buat 3 tantangan utama berdasarkan jurnal yang saya ambil. Pertama, keterbatasan dalam pengawasan langsung. Skala produksi yang besar membuat pengawasan terhadap suatu cabang pada perusahaan tersebut menjadi sulit dilakukan secara langsung oleh manajer. Seperti yang kita ketahui, PT Kawasaki ini merupakan PT yang cabangnya cukup banyak di seluruh penjuru Indonesia. Contoh saja nih, di daerah saya di Sumatera itu ada sekitar puluhan bahkan ratusan cabang dari Kawasaki ini. Jadi tentu saja manajer yang bekerja untuk mengontrol dan mengawasi dari pusat tentu saja tidak bisa mengawasi secara langsung keseluruhan dari cabang itu. Kemudian di poin kedua tantangannya yaitu menjaga konsistensi kualitas. Setiap unit motor harus memenuhi standar mutu yang ketat, menjamin keseragaman kualitas di seluruh lini produksi, membutuhkan sistem kontrol yang efektif. Nah, ini seperti contoh kasus dalam hidup saya. Kemarin saya mau servis motor di showroom Kawasaki, di mana pada saat pertama saya servis motor di Jakarta Pusat. Sedangkan sebulan lalu saya servis motor di Jakarta Barat. Nah, pada saat servis tersebut saya merasakan tuh adanya perbedaan dalam servis maupun keahlian dalam teknisinya. Padahal itu sama-sama dari PT Kawasaki, tetapi adanya perbedaan dalam kualitas
kenyamanan, dan juga servis pada tiap-tiap cabang. Nah, inilah menjadi tantangan dalam controlling di PT Kawasaki ini. Jadi nanti kita bahas tuh gimana cara menanggulanginya dengan menggunakan sistem pengontrolan yang efektif. Kemudian penyesuaian terhadap pasar. Perubahan tren dan permintaan pasar menuntut evaluasi cepat agar strategi operasional dan produksi tetap relevan. Jadi kita tahu ya, untuk tren itu berubah-ubah. Contoh di tahun ini yang tren itu penggunaan Vespa. Nah, Kawasaki ini berpikir keras gimana agar produksi yang dihasilkan oleh PT Kawasaki dapat diterima oleh semua kalangan dan sesuai dengan tren yang ada pada saat itu. Kemudian untuk penerapan controlling pada PT Kawasaki. Pertama, evaluasi kinerja secara berkala. Tiap-tiap divisi dievaluasi secara rutin untuk mengukur pencapaian target produksi dan penjualan. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki strategi kerja. Kemudian memperketat quality control, di mana pengawasan dilakukan mulai dari bahan baku, proses perakitan hingga tahap akhir produksi, agar semua produk memenuhi standar internasional dan mengikuti syarat dari standar pada suatu perusahaan. Kemudian ada juga audit internal dan pemantauan lapangan, di mana manajemen melakukan audit operasional secara terjadwal guna memastikan seluruh prosedur dijalankan sesuai kebijakan dari perusahaan. Lalu yang keempat yaitu tindakan korektif dalam penyesuaian rencana. Jika ditemukan penyimpangan, dilakukan analisis penyebab dan perbaikan langsung agar sistem produksi kembali optimal. Jadi ini implementasi dalam controlling ini kayak kita menetapkan dan melakukan evaluasi nih pada tiap-tiap cabang agar mutu, kualitas, servis, dan keahlian dari tiap-tiap cabang itu sama. Jadi agar memudahkan juga bagi manajemen di pusat untuk melakukan pemantauan dan juga mengendalikan seluruh hasil kerja dari tiap-tiap cabang. Adapun dampak controlling pada PT Kawasaki, pertama, meningkatkan produktivitas. Karena adanya evaluasi tiap bulan, jadi kita tahu nih di mana letak kesalahan kita. Jadi pastinya tiap-tiap bulan kita bakal lebih improve lah dalam melakukan perakitan maupun perancangan pada suatu proses industri. Kemudian konsisten, karena tadi adanya evaluasi itu dapat menjamin kualitas produk. Misal nih di bulan ini ada produk yang cacat itu 10. Karena kita tadi sudah melakukan evaluasi, jadi dari yang oleh 10 bisa saja barang cacat ini menjadi tidak ada pada bulan ini. Jadi seperti ada improvement lah dari segi kita memproduksi suatu barang. Tentu saja hal tersebut dapat menjamin kualitas produk konsisten dan sesuai dengan standar dari perusahaan. Kemudian disiplin, membentuk disiplin agar kerja tinggi di lingkungan pabrik dan manajemen. Disiplin ini merupakan awal dari segalanya. Kalau kita tidak disiplin, bakal menghasilkan output yang tidak maksimal. Produk unggulan, nah ini seperti yang teman-teman, apalagi yang cowok-cowok ini pasti suka yang namanya motor Ninja Kawasaki. Di mana si PT Kawasaki ini memiliki dampak controlling, yaitu menjaga reputasi PT Kawasaki sebagai produsen motor unggulan di pasar khususnya di Indonesia. Adapun sedikit quotes dari saya, yakni kontrol dalam manajemen itu seperti mengendarai motor. Tanpa keseimbangan dan kendalian tepat, kita bisa melaju cepat, tapi tak akan pernah sampai ke tujuan dengan selamat. Kesimpulan yang saya ambil dari jurnal ini yaitu fungsi controlling di PT Kawasaki berperan penting dalam memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai rencana dan standar perusahaan. Melalui evaluasi kinerja, pengawasan kualitas, serta audit internal yang konsisten, PT Kawasaki mampu menjaga mutu produk, meningkatkan efisiensi kerja, dan mempertahankan reputasinya sebagai produsen motor berkualitas tinggi. Proses pengendalian yang diterapkan juga mendorong budaya kerja disiplin dan perbaikan yang berkelanjutan di seluruh lini organisasi. Adapun sedikit quotes ya. Strong control give birth to efficiency, quality, and trust. Kontrol yang baik melahirkan efisiensi pada produksi, quality yang terjaga, dan juga kepercayaan customer terhadap kita sebagai produsen dari suatu motor. Kita anggap saja motor pada PT Kawasaki. Nah, baiklah semuanya. Sekian dari presentasi saya tentang controlling pada kasusnya itu di PT Kawasaki, di mana jurnalnya saya ambil dari sini.
Wahyono, implementasi POHC dalam perusahaan PT Kawasaki. Maaf bila ada salah kata maupun pengucapan dalam penyampaian materi. Saya Bungaran Jeremy Jota Putar mau pamit. Terima kasih telah mendengarkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.